Oke bro, selamat datang di tutorial HTML ya. Sebelumnya perkenalkan dulu gua Jidan, gua baru lulus SMK tahun ini 2024 dan sekarang gua kuliah. Untuk HTML ini gua udah lumayan lama ya. Dari kelas 1 SMK gua udah belajar HTML. Jadi udah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahunan lah. Ya kurang lebih 4 tahunan. Ya kita mulai dari nol ya. Untuk lu misal belum pernah belajar tentang IT sama sekali, atau masih belum ngerti baru punya laptop, atau ya kita belajar tutorial HTML dari nol. Untuk video pertama ini gua paling ngasih ke pengenalan doang ya, pengenalan tentang apa sih HTML itu, terus kegunaannya segala macam ya. Nggak akan mulai ngoding dulu, jadi ya nonton aja ya sambil dipahami. Bang, apa itu HTML bang? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun sebuah situs web. Nah, jadi HTML itu dibuat untuk membangun sebuah situs web ya. HTML terdiri dari berbagai elemen yang memberikan instruksi kepada browser tentang cara menyajikan konten kepada pengguna. Ya, perlu diingat ya, ini HTML bukan bahasa pemrograman ya, ini bahasa markup, markup language, jadi bahasa penanda gitu. Markup itu penanda. Apa bang, bahasa penanda apaan bang? Ya ini yang memberikan instruksi kepada browser tentang cara menyajikan konten kepada pengguna. Nah, bingung bang itu bang, masuknya gimana bang? Ya maksudnya, jadi si HTML ini kasih tahu ke browser, misalkan kayak ini tuh gambar misalkan, terus ini tuh paragraf, ini tuh paragrafnya di tengah gitu. Nah kalau biar bisa kayak gitu tuh pakai HTML ya bro ya. Terus lanjut, HTML pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee. Ya nih baca aja ya, gua takut salah nyebutnya. Pada tahun 1989 di CERN. Nah, sebuah organisasi riset terkenal di Eropa. Jadi ini organisasi ini adalah organisasi riset yang terkenal di Eropa. Tujuan utama pertama kali untuk tujuan HTML dibuat itu untuk pertama kalinya adalah untuk para peneliti berbagi dokumen gitu, dokumen penelitiannya mungkin untuk secara online biar gampang gitu mungkin ya, dibaginya buat sharing-sharing. Terus pada tahun 1991 ini si Lee ini merilis versi pertama HTML yang hanya memiliki 18 tag. Sejak saat itu HTML terus berkembang. Versi terbaru yang kita gunakan saat ini sekarang kita gunakan sekarang adalah HTML5 ya. Jadi yang dirilis pada tahun 2014. Nah, HTML5 bang, iya, jadi ada yang pertama tuh ada HTML1, terus HTML2, 3, 4, terus XHTML, ada X-nya di depannya. Terus ya sekarang HTML5 dirilisnya tahun 2014. Jadi sampai sekarang masih pakai HTML5. Sekarang tahun 2024 dan mungkin kedepannya juga masih dipakai sih ini. Jadi soalnya udah lengkap sih HTML5 ya. Oh iya, kalau misalkan lu penasaran HTML ada versi apa aja ya, tinggal cari sendiri aja ya bro. Gua gak akan bahas di sini soalnya ini singkat-singkat aja ya pengenalan mah. Nanti kita fokus ke praktek kita ya sambil gua jelasin, sambil gua ngasih tahu gitu prakteknya biar paham. Soalnya kan kalau
materi gini mah ngantuk yang ada ya bro ya. Bosan yang ada ngantuk. Terus HTML5 membawa banyak fitur baru seperti dukungan untuk video, audio, dan grafik langsung tanpa perlu plugin tambahan seperti Flash. Nah, apa bang plugin Flash itu apa bang? Plugin Flash itu sebelum ada HTML5 ya. Sebelum ada HTML5 itu pas HTML 1, 2, 3, 4 sama XHTML itu pakai plugin Flash buat menjalankan video, audio, dan grafik gitu. Grafik itu game, kayak game. Jadi ya butuh plugin Flash. Kalau sekarang mah HTML5 nggak usah sih, nggak perlu, udah ada fiturnya, ada masukin video tinggal pakai tagnya, pakai elemennya ya. Terus ya ini Li juga menciptakan www gitu. Apa sih ini? World Wide Web. Nah, penciptanya ini si Li. Ini baca aja nama depannya. Gua nggak takut salah coba. Nih diinget-inget ya, ini World Wide Web. Kalau lu masih sekolah sih ini biasanya ada di ulangan. Hypertext Markup Language juga ini kepanjangannya, diingat-ingat kalau masih sekolah mah. Terus contoh kode HTML nih. Ya misalkan belum paham nih bang, ini apaan bang doctype, ini singkat-singkat aja ya, nanti di akhir kita bahas lagi, kita mundur lagi gitu biar paham. Menandakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Nah jadi si doctype ini ngasih tahu ke browser nih, browser itu ada Chrome, Firefox, terus apalagi ya, UC browser, banyak ya. Browser mah banyak. Lu harusnya tahu lah ya browser apaan. Iya itulah. Jadi ini si doctype ini pendeklarasian. Deklarasi itu apa bang? Lah masa gak tahu deklarasi itu ya, intinya ini ngasih tahu. Gue juga gak tahu. Ya intinya doctype ini ngasih tahu ke browser kalau ini tuh sintak kode HTML ini tuh pakai HTML5 versi 5 ya. Bang emang beda bang kalau ini versi 1, 2, 3, 4? Iya beda bro ininya ya, doctype nya. Tanda seru doctype HTML public kalau nggak salah. Kalau versi 1, versi 2 mah, versi sebelum HTML5 tuh beda ininya, panjang kalau nggak salah. Terus elemen root dari dokumen HTML, ya ini HTML ini, tag ini HTML biasa ya, ini untuk bungkus aja ya, wajib ada, kalau nggak ada mah ya nggak akan jalan bro ya. Kenapa bang ini ditulisnya pakai huruf kecil? Ya emang biasanya kayak gini, pakai huruf besar juga bisa sih ini, cuman nggak direkomendasikan karena jelek. Tapi tergantung lu juga ya, kalau misal lu lebih suka huruf gede ya silahkan, terserah lu. Ini head berisi informasi tentang dokumen seperti title. Nah ini title judul halaman. Nah ini contohnya kayak gini ya, ini juga segini udah jadi browser, udah jadi website bro. Ini segini cuman HTML, head, body udah jadi nih websitenya. Tapi ya kayak gini doang, halo dunia, ini paragraf. Terus nah ini title ini bakalan tampilnya di sini nih ya, di tab ini di atas. Ini juga lo bisa ubah sini nih, gambar bola dunia ini nih bisa ubah pakai, misalkan lo punya logo, misalkan logo apa, terserah lo, bisa di sini masukin ya. Nanti ada caranya, kita bahas caranya ngedit di sini. Terus ya untuk body, ini body yang di sini nih ya. Nah
pokoknya ini yang di bawah ini kotak ini, isi konten lu, isi website lu, body di sini ya. Kalau head gunanya bukan buat titel, buat judul doang ya, tapi bisa buat naruh CSS. Bang, CSS apa bang? Gua gak tahu bang. CSS itu buat memperindah tampilan website lu gitu. Misalkan lu mau ngasih warna, ngasih bentuk tombolnya, misalkan mau bulat, kotak, segitiga, segi 6, ya terserah lu. Bisa pakai CSS ya. Kalau HTML buat kayak gini doang nih, bikin tombol, bikin ya strukturnya doang lah ya. Buat struktur ya udah. Ini mah kita lanjut ya. Sebelumnya ini harus tahu dulu ya, tag apaan bang tag itu bang. Tag di HTML adalah penanda yang digunakan untuk menentukan awal dan akhir dari sebuah elemen. Dalam HTML, tag ditulis menggunakan kurung sudut, siku yang biasanya berpasangan, terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Jadi nah kayak gini nih kan, ini tag, ini namanya tag. Nah dari siku ini ke siku ini tag apa, tag HTML. Nah ini di sini tag penutupnya pakai garis miring ya di sebelum nama tagnya, jadi kurung siku, terus garis miring nama tagnya HTML misal, terus ini kurung siku lagi, dan berpasangan ya. Ini HTML, terus ini head, ini body. Bang, kenapa HTML-nya di bawah bang? Itu bang, kenapa nggak di atas di sini bang, sebelum head? Ya kan ini buat ngebungkus bro, HTML yang ini membuat ngebungkus. Terus emang strukturnya kayak gini, head mah di atasnya bro, iya kali kepala lu di bawah gitu. Terus body ya, ini body, intinya struktur dasarnya yang gini, HTML, head, terus body, terus HTML. Nah ini konten, isi kontennya kayak gini, terus title segala macam. Nah ini ya tag pembuka tuh, tadi kayak yang di H1 ini diakhiri ini. Terus ini isi kontennya. Nah isi kontennya halo dunia. Terus kalau HTML apa bang isi kontennya? Ya ini semua, ini dari head sampai body, ini isi konten dari HTML. Terus tag penutupnya ini pakai garis miring ya. Terus penulisan tag harus dilakukan dengan benar, termasuk penggunaan huruf kecil yang konsistensi, dan memastikan semua tag memiliki penutup yang sesuai. Nah kayak yang tadi gue bilang ya, sebenarnya terserah lu gitu mau ngasih nama kayak gimana, soalnya gak bakal error juga kan. Cuman nantinya untuk kedepannya bakal nyulitin lu sih. Ini ibarat lu misal kayak misalkan nih bikin HTML-nya kayak gini, tag pembukanya, tag penutupnya gede semua kayak gini. Gak tahu sih, gue gak tahu bakal error apa enggak, kayaknya enggak sih. Cuman ini ya nggak konsisten sih bro ya. Nanti bingung sendiri lu nya juga, berapa bulan misalkan gak buka kode ini, terus ini buka lagi, dan ya kebingungan sendiri. Terus kayak gini juga ya bro, jangan ya bro ya. Terus tag yang tidak memiliki pasangan. Nah tadi gimana ya, nama biasanya berpasangan, terdiri dari pembuka dan tag penutup. Namun ada juga yang tidak memiliki pasangan ya, tag yang tidak memiliki pasangan nih. Ada image, ada BR, ada HR, input, meta, link, area, base, cool, source, WBR. Nah ini gunanya ya, kegunaannya di sini menampilkan gambar, baris baru, horizontal, menampilkan gambar. Ini image ya. Nah image src, ini src nanti kita bahas ini apaan bang, src bang. Terus image, nah garis baru ini buat kayak enter ya. Terus garis horizontal,
horizontal ke pinggir ya bro, kayak gini nih. Kalau vertikal ke atas. Input, elemen input kayak misalkan lu login, nah harus ngetik email atau nomor HP. Nah ini pakai ini nih, input, tipenya teks atau bisa password atau nomor, bisa nih diganti. Ya udahlah ya, ini gak akan gue bahas semua, jadi ini nanti gue bahas per video ya, kita praktek langsung aja. Nah yang kedua ada atribut. Memberikan informasi tambahan tentang elemen dan ditulis di dalam tag pembuka. Atribut terdiri dari pasangan nama dan nilai seperti kelas, nama kelas. Beberapa atribut umum meliputi jadi atribut itu terdiri dari pasangan nama dan nilai. Nah namanya ini kelas, terus nilainya nama kelas. Nah ini kayak ini nih. Nah ini atribut nih, nama atributnya src, terus nilainya image jpg. Nah ini tuh fungsinya untuk nyari lokasi file. Misalkan lokasi filenya sama kayak lokasi file HTML-nya ya, image-nya satu folder sama file HTML-nya. Jadi ya tinggal tulis nama aja, nama gambarnya, terus format gambarnya PNG, JPG, terserah lu ya. Nanti kita bahas lagi. Tadi sampai mana? Ditulis di dalam tag pembuka. Nah ini ditulis di dalam tag pembuka ya, nggak bisa misalkan di sini nih bisa kita kasih kelas tadi, kelas misalkan sama dengan petik H1 misal, terus petik lagi tutup, baru ini kasih tutup lagi bro ya. Gak bisa dikasih di sini bro ya. Pokoknya di dalam ini nih, sebelum tutup ini ya, sesudah nama tag, sebelum tutup ini. Terus ini ada beberapa nama kelas ya, ada src pada image, terus ada alat, terus id, kelas. Atribut harus ditulis dengan nilai yang diapit oleh tanda kutip yang dapat ditambahkan pada elemen manapun untuk memberikan informasi tambahan atau mengubah perilaku default elemen tersebut. Nah jadi atribut itu banyak fungsinya. src kayak tadi buat nyari lokasi image, alt buat apa ya, gak tahu sih. Aduh belum baca lagi ya. id biasanya pakai buat ini CSS atau JavaScript ya, id biasanya pakai itu. Kalau kelas ya sama, kelas juga bisa dipakai sama CSS sama JavaScript. Nggak usah bingung dulu ya. Intinya atribut ini nggak kayak gini nih, ada nama terus sama dengan petik, ini nilainya mau kasih apaan, nilainya tergantung namanya ya. Nanti kita belajar ada apa aja sih atribut, ada banyak ya, nggak usah dihafal ya. Gue juga gak hafal semua, ini ALT juga gak hafal. Default elemen tersebut. Nah memahami perbedaan antara tag, elemen, dan atribut sangat penting dalam pengembangan web, karena ketiganya merupakan dasar dari struktur dan presentasi konten di halaman web. Nah jadi ada 3 ya tadi, tag, elemen, nama atribut. Nah jadi ini tag udah ya tadi, terus atribut. Nah sekarang elemen adalah komponen yang menyusun dokumen HTML yang terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Elemen dapat mengandung teks, atribut, dan elemen lain di dalamnya. Contoh elemen, nah ini kayak gini ya gambarnya. Elemen itu apa bang? Nah kayak gini kan, tadi ini ada atributnya, atribut ini segini, yang warna kuning ini tag,
tag penutup, ini tag pembuka. Nah, atribut itu ada di dalam tag pembuka. Gak bisa ya bro, gak bisa ada di dalam tag penutup atau di luar tag pembuka. Di sini gak bisa, bakal error. Terus elemen, nah ini elemen semuanya ya, dari tag pembuka sampai tag penutup gitu. Nah ini kontennya yang warna biru, ini isi kontennya, elemen itu dari semuanya. Paham nggak sampai gambaran ini nih? Yang warna hijau ini atribut, yang warna kuning ini tag, yang biru ini konten, terus yang elemen ini warna putih ya. Jadi semua ini yang ada di sini nih, dari H1 pembukanya, tag pembuka, sampai H1 tag penutupnya, ini elemen. Terus nah ini contoh kodenya lagi ya, kita bahas lagi ya alur mundurnya nih. Lo kan udah tahu ya, tadi ada tag, ada atribut, ada elemen. Nah sekarang cari tag dulu. Tag ada berapa tag? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 tag ya. Terus atribut di sini gua gak ngasih atribut, lupa, aduh. Aing mah. Ya intinya misalkan di H1 tadi kayak tadi ya, ditambahin kelas, terus di P bisa ditambahin kelas juga, atau ID, atau tapi kalau SRC itu khusus image ya, SRC mah soalnya buat naruh lokasi. Ini yang tadi ya. Terus elemen, nah ini elemen HTML, dari sini ke sini elemen HTML. Nah ini dari sini ke sini, ini kontennya dari head, terus body. Nah ini konten dari elemen HTML. Terus ini juga elemen bro ya, yang head. Jadi ada elemen di dalam elemen. Head ini elemen, terus iya ada elemen lagi title. Jadi HTML itu dibangun dari elemen-elemen yang disusun sedemikian rupa sampai jadi struktur di websitenya ya. Tinggal nanti lo kalau mau bagus tinggal pakai CSS, terus mau makin bagus lagi pakai JS ya gitu. Kita mah belajar HTML dulu ya, dasar dulu. Udah tahu kan tadi apa 3 tadi? Tag, terus apa? Atribut, terus sama elemen. Nah tadi elemen, hitung ada berapa elemen? Ada 1 elemen, ada 2 elemen, ada 3 elemen, ada 4 elemen, 7 elemen, 8 elemen. Jadi ada 12 tag, 8 elemen ya. Atribut gak ada. Atribut gua lupa, ini ngetiknya lupa ditaruh cok. Ya selesai ya. Ini pengenalannya singkat aja ya, soalnya kita akan fokus ke ngodingnya. Like jika lu suka video ini, dan komen kalau misalkan ada saran dan kritik. Misal lu bang suaranya kurang jelas bang, atau kecepatan bang, ini bang tutorialnya bang, gua otaknya lemot bang, ya boleh ya, tinggal ngomong aja ya di komentar, nanti gua mau sesuaiin juga. Ini gue juga video pertama sih, malum ya kalau banyak kesalahan mah. Mohon maaf gitu, video pertama gue di YouTube, jadi ya jangan lupa subscribe ya. Kita lanjut nanti ngoding ya, kita siapin alatnya, siapin bahan-bahannya, apa yang diperluin ya, langsung kita ngoding nanti di video selanjutnya. Oke, see you next video, jangan lupa subscribe.